Jumpa lagi di hari ketiga dalam rangkaian kegiatan kita Sekolah Alkitab Liburan dengan tema Beautiful in God. Apa kabar kalian semua? Miss Maris berharap semuanya sehat, tetap semangat, dan sukacita di dalam The Beautiful Savior. Nah, untuk kegiatan hari ketiga ini, kita akan mengawalinya dengan Walking with Beautiful Friend. Anak-anak, siapa ya beautiful friend kita? Ya, Yesus Kristus. Jesus Christ is our beautiful friend. Kita akan nyanyikan pujian ini, Walking with Jesus. Semuanya menyanyi yuk. Walking with Jesus, walking every day, all along the way for I am walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way for I am walking with Jesus, walking with Jesus alone. In the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way for I am walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way for I am walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk ada di hadapan hadirat-Mu dalam ibadah online hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah campur tangan dalam 2 kali ibadah kami, dalam 2 hari kegiatan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami berharap dan kami bermohon Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami dan seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ketiga ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, berjalan bersama Tuhan, kalian akan merasakan suasana yang sangat indah. It's a great day to walk with Jesus. Hal yang sangat indah, hal yang sangat menakjubkan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Hal yang sangat indah ketika kita memulaikan semua aktivitas kita bersama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujiannya, It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the
mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, fokuskan pendengarannya, buka hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ronald. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur karena sudah 3 hari kita bersama-sama mengikuti sal ini. Dan tiba saatnya kita memasuki pada hari yang ketiga. Dan langsung percaya bahwa kita semua terberkati dengan acara ini. Hari ini kita mau sama-sama buka acara kita dengan diskusi firman Tuhan. Tapi Lause nggak sendiri, karena Lause bersama dengan temennya Lause. Yuk, kamu nyapa teman-teman dong. Halo. Nah, kamu perkenalan dikit lah. Masa Lause yang kenalin diri kamu gitu? Iya deh. Halo teman-teman, nama aku Tega. Nama aku unik kan? Karena ada kepanjangannya tuh. Oh, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Tetap ganteng. Oh, namanya tetap ganteng ya. Kamu namanya alay sekali. Dikit lah, nggak apa-apa Lause. Oke, hari ini kita mau diskusi tentang tema yang menarik nih. Oh, temanya apa Lause? Nah, temanya tentang walking with beautiful friend. Berjalan bersama dengan sahabat atau teman yang terindah. Wah, menarik juga tuh, tentang apa yang mau dibahas. Nah, kita kalau bahas tentang teman atau sahabat, tentu kita sekarang mau coba deh, kamu ingat-ingat lagi Tag. Oke, langsung panggilnya Tag aja, kepanjangan Teganya ya. Tag, kamu coba ingat-ingat, kamu punya sahabat nggak sih? Sahabat ya? Iya, coba. Kamu punya sahabat nggak? Ada sih dulu. Oh, dulu gitu ya. Sahabatnya sahabat apa? Sahabat makan. Sahabat makan? Iya, dia bawa makanan aku habisin. Aduh, kamu sahabatnya hanya seputar makanan ya. Canda Lause. Ada kok sahabatku itu dulu kami senang belajar bareng, senang main bareng, senang curhat bareng, main game. Itu tuh Lause tau nggak? PUBG Mobile Legends aku main itu, ranknya tinggi. Terus aku juga kadang kalau ujian tuh bareng juga. Oh, ujian bareng juga. Remedial bareng. Remedial bareng. Oke. Nah, kamu coba kalau ingat-ingat sahabat kamu gimana? Baik atau enggak tuh? Baik dong, aku selalu tuh sama dia Lause. Ya, enak cerita sama dia. Oh, enak cerita sama dia ya. Terus sekarang dia di mana? Sekarang, nah itu Lause yang sedihnya. Oh, sedihnya. Kenapa sedih? Soalnya sekarang tuh dia nggak ada. Nggak ada, maksudnya kemana itu, pergi atau gimana? Waktu naik kelas tuh ya, naik kelas dia itu keluar kota. Oh, keluar kota. Terus kemana? Nggak tahu lagi, lost kontak. Sekarang aku hubungin nggak dijawab. Oh, jadi kamu sedih karena udah nggak ketemu lagi gitu. Sedih Lause karena dia belum bayar utang bakso. Oh, jadi kamu sedihnya karena dia belum bayar utang gitu ya? Enggak Lause, canda. Iya, aku sedih. Iya. Tapi kalau kita bahas sahabat manusia itu ya tentu kita nggak bisa sama-sama terus ya 24 jam, bisa ngobrol terus, canda terus, curhat terus, tentu nggak bisa gitu. Dan sahabat juga tentu nggak bisa selalu memenuhi harapan kita. Iya Lause, bener. Kadang aku cariin dia hilang, nggak muncul. Buktinya sekarang dia nggak balas chatku. Aku DM di IG juga nggak balas. Oh, kamu DM di IG juga nggak balas ya. Jadi memang seperti itulah bersahabat dengan manusia, itu hal yang normal. Tapi hari ini, Tag, kita mau bahas tentang ada satu tokoh Alkitab itu yang bersahabat, punya sahabat, itu yang selalu ada, bahkan selalu menuntun kehidupan tokoh ini. Hah? Tokoh yang mana Lause? Kayaknya aku nggak pernah dengar. Nah, tokohnya adalah, kita sama-sama baca di dalam Kejadian ya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Bunyinya kayak gini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sesamanya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sangatlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oh, jadi tokohnya itu Nuh ya, Lause? Iya, tokohnya Nuh. Jadi diceritakan waktu itu, kamu ingat nggak ceritanya tentang Nuh? Ingat-ingat dikit yang tentang air-air itu kan, Lause? Iya, tentang air-air ya, benar. Jadi waktu itu diceritakan, waktu ya ini berkaitan tuh dengan Lause Heti waktu cerita di hari pertama, kamu ingat nggak tentang yang manusia-manusia berdosa gitu? Iya, 100. Jadi hari pertama kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini tapi manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini lanjutan kisahnya diceritakan bahwa bumi itu makin lama makin penuh dengan manusia. Jadi rame gitu ya, Lause ya, kayak sekarang. Iya, kayak sekarang rame ya. Iya, sekarang rame banget. Nggak stay at home, orang-orang pada jalan-jalan. Jadi macet jalanan. Iya benar, di jalanan makin macet. Nggak pada stay at home. Padahal anjuran pemerintah harus di rumah ya. Tapi bukan itu, kita mau cerita nih, Tek. Ya. Oh iya, maaf Lause. Nah, kita mau bahas bahwa dunia waktu itu, bumi waktu itu makin lama makin banyak orang. Orang beranak cucu, punya keluarga, terus bumi makin banyak. Tapi waktu itu dunia juga tingkat dosanya makin besar. Hah? Tingkat dosa makin besar? Iya, tingkat dosanya makin besar. Ya, kalau kita tahu dari mana? Kalau kita tahu di dalam Kejadian 6 ayat 5 di sana dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Oh, terus gimana tuh, Lause? Nah, jadinya orang-orang pada waktu itu urusin atau pentingin diri sendiri. Nggak pentingin orang lain, apalagi Tuhan gitu ya. Kecenderungan hatinya melakukan dosa dan kejahatan. Jadi mereka mikirin diri sendiri. Pokoknya apapun akan dilakukan supaya mereka puas, mereka senang. Mereka nggak ragu-ragu untuk membunuh, atau melakukan kejahatan, mencuri, dendam, dengki. Pokoknya apapun lah kejahatan itu makin besar pada waktu itu, Tek. Ih, ngeri banget ya kalau kayak gitu. Iya, ngeri. Jadi orang-orang itu nggak ada rasa aman berarti. Iya, kamu nggak tahu yang mana orang-orang yang bakal melakukan kejahatan, kamu nggak tahu yang mana yang mungkin bisa pukul kamu tiba-tiba, bisa membunuh kita tiba-tiba, kita nggak tahu. Ih, ngeri banget. Nah, terus di Alkitab dikatakan, di tengah-tengah kekacauan bumi itu, di tengah-tengah kejahatan di bumi itu, ada satu tokoh Alkitab yang hidupnya berbeda, Tek. Hah? Hidupnya berbeda? Kayak Power Ranger gitu? Bukan Power Ranger. Hidupnya berbeda karena di tengah-tengah manusia melakukan dosa, kejahatan, dia hidupnya benar dan tidak bercelah. Wah, yang si Nuh tadi ya? Iya, dikatakan Nuh itu hidup benar, tidak bercelah, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Wah, keren banget ya si Nuhnya. Lause, aku mau dong kayak Nuh. Kok bisa sih dia kayak gitu? Nah, Nuh bisa seperti itu kalau kita lihat di dalam Alkitab. Karena Nuh bersahabat dengan satu sahabat yang sejati, yaitu Tuhan. Oh, kok bisa sih dia jadiin Tuhan sahabat? Nah, ini pertanyaan yang baik. Kok bisa dia jadiin Tuhan sebagai sahabat? Nah, ini kita bisa tahu kalau kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 8. Di situ Alkitab mengatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang begitu kacau, penuh dengan kejahatan, Tuhan itu mengasihi Nuh dan memilih dia, memberikan dia kasih karunia, Tek. Oh, kasih karunia itu apa sih, Lause? Aku nggak ngerti. Nah, kasih karunia itu bisa berarti bahwa, atau kadang-kala kita lebih familiar dengar anugerah, biasa kita artikan sebagai suatu hal yang tidak seharusnya kita dapatkan, Tek. Suatu hal yang tidak seharusnya kita dapatkan. Kayak gimana? Nah, misalkan, Tek, ini misalkan ya, kamu jangan tersinggung dong. Enggak, kalau nah, kamu jangan tersinggung ya. Misalkan kamu itu mama bilang kayak gini, Tek, ini mama ada simpan dompet di laci ini. Kamu jangan ambil duit mama ya. Kalaupun mau, bilang ke mama dulu. Jangan tiba-tiba ngambil, nggak bilang-bilang, nggak ngomong sama mama ya. Oke?
Terus kamu bilang, siap Ma, gitu ya. Nah, terus besoknya kamu pergi ke sekolah nih. Nah, kamu ketemu dengan seseorang yang cantik gitu, bukan yang cantik, tapi yang punya mainan yang bagus. Mainannya bagus, mainannya canggih, keren. Pokoknya yang punya itu keren lah. Orang-orang pada, wih, kamu punya mainan ini. Nah, terus gimana Lose? Nah, terus karena kamu nggak punya duit, kamu pulang ke rumah. Kamu ingat, kemarin si Mama bilang di laci ada dompet isinya duit. Tapi nggak boleh ngambil. Kalau ngambil harus ngomong dulu. Tapi kalau ngomong dulu pasti Mama nggak kasih. Soalnya pakai untuk beli mainan. Jadi kamu diam-diam ngambil waktu nggak ada Mama, kamu diam-diam ngambil duitnya, ngambil 100.000. Terus kamu lari sembunyiin. Terus kamu pergi beli mainan. Nah, terus waktu itu ketahuan sama Mama, misalkan nih ketahuan sama Mama. Nah, kira-kira Mama itu bakal ngapain, Tek? Coba kamu mikir. Ya udah jelas itu, udah nggak usah ditanya. Udah pasti dimarahin. Ya udah pasti dimarahin. Udah mungkin dicambuk nggak dikasih jajan lagi mungkin gitu. Iya mungkin udah kayak gitu tuh, dimarahin, dicambuk mungkin, dimarahin, nggak dikasih uang jajan. Nah tapi tiba-tiba waktu Mama tahu kamu ngambil ya. Nah kamu jangan gitu. Malah dinasihatin. Malah dinasihatin, malah dimaafin, malah dibilang jangan ulangin ya, gini. Padahal kamu pikir, seharusnya aku dimarahin nih, seharusnya aku dihukum nih. Tapi malah kamu dapat pengampunan. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu sih ya Lose, udah nggak mungkin. Kok nggak mungkin sih? Soalnya Mama suka marahin aku. Soalnya Mama suka marahin kamu ya. Ya ini kan misalkan ya. Nah itulah anugerah. Jadi kamu mendapatkan sesuatu hal yang tidak seharusnya kamu dapatkan. Kamu seharusnya dihukum, tapi dimaafin. Nah, itu coba gambarannya kayak gitu tuh. Oh, gitu ya Lause. Nah, si Nuh ini mendapat anugerah. Dia tahu dia nggak pantas, dia tahu dia juga manusia berdosa seperti yang lainnya. Dan dia mendapatkan anugerah itu. Makanya dia mau, pokoknya saya sudah dapat anugerah ini, saya mau bergaul dengan Tuhan, saya mau menjadikan Tuhan jadi sahabatku. Lose, jadiin Tuhan jadi sahabat itu kayak gimana dah? Nah, jadinya gimana? Menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Lalu kita baca di perikop ini, di Kejadian 6 ini, Nuh menjadikan Tuhan sebagai sahabat itu ada 3 hal. Yang pertama, dengan cara Nuh meninggalkan hidupnya yang lama. Kita bisa lihat di ayat 9a, di sana Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan dosa, kejahatan. Nuh itu bisa memilih untuk melakukan dosa nggak? Bisa sih, bisa. Tapi karena dia sadar, dia sudah dapat anugerah, dia nggak mau lagi hidup seperti orang-orang yang melakukan dosa pada umumnya. Membunuh mencuri melakukan kejahatan tapi dia meninggalkan hidupnya yang lama. Lause, ninggalkan hidup yang lama itu kayak ada lagu itu loh. Lagu yang mana? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bagus nggak Lause? Ya lumayan lah. Ya mungkin kayak gitulah. Meninggalkan hidup yang lama. Jadi nggak main-main lagi sama dosa. Susah banget ya kalau kayak gitu ya Lause ya. Jadi kalau misalkan suka marah-marah kan, berhenti marah-marah kan susah. Iya, berhenti marah-marah susah. Tapi ketika kita ingat anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kita, kita bisa secara perlahan meninggalkan hidup kita yang lama, nggak lagi main-main sama dosa. Oh gitu loh. Iya, makanya kita masuk yang kedua. Nuh bersahabat dengan Tuhan dengan cara apa? Dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul? Dia bergaul sama Tuhan. Kayak kamu tadi, Tek. Kamu bersahabat. Biasanya kamu dengan sahabat itu melakukan apa aja? Tadi kamu bilang curhat, main darang, belajar, remedial. Remedialnya nggak usah diomongin ya. Remedial bareng ya. Pokoknya apapun kalian lakukan untuk makin kenal, makin dekat, makin karib. Karena sahabat kan? Iya. Kalau ke Tuhan? Nah, kalau ke Tuhan, kamu bergaulnya dengan apa? Nah, banyak opsi. Misalkan kita rajin baca Alkitab. Dengan baca Alkitab, kita makin kenal sama Tuhan. Kita makin mengerti tentang Tuhan. Kita tahu
Tuhan itu seperti apa dan Tuhan mau apa dalam hidup kita. Aku masalahnya malas baca Alkitab. Nah, kita bergumul dengan baca Alkitab ya. Susah baca Alkitab ya, konsentrasi dengan Alkitab susah ya. Iya, biasanya aku baca Alkitab ya kalau udah mau tidur. Kalau mau tidur? Iya, soalnya waktu baca Alkitab langsung tidur. Aduh, kamu nih baca Alkitab langsung tidur. Nah, jangan jadiin baca Alkitab jadi obat tidur gitu ya. Nah, terus kita bisa dengar firman Tuhan, lalu cerita kita dengar, nggak main-main. Terus kita juga bisa berkomunikasi, ngobrol sama Tuhan lewat doa. Nah, kalau kamu dengan sahabat kan kadang-kala susah ngobrol kan? Iya lah, biasanya kalau ngobrol sama sahabat itu harus tunggu dia balas chat, angkat telepon, belum dia sibuk gitu. Iya, kalau ke Tuhan kita bisa kapan saja datang kepada Tuhan, kita bisa doa, kita bisa ngobrol apapun, asalkan kita berdoa dengan serius. Nah, ini nih cara yang dilakukan Nuh. Nuh melakukan ini supaya makin kenal dengan sahabatnya. Oh gitu. Nah, ada yang ketiga yang dia lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana caranya Nuh bersahabat dengan Tuhan? Dengan dia taat kepada perintahnya. Taat perintah, iya taat perintah. Kalau kita lihat di perikop ini, Tuhan itu bukan suruh atau memberikan perintah yang kecil loh. Perintahnya besar. Iya besar. Nah, disuruhnya bikin apa? Kamu ingat nggak? Bahtera kayak perahu gitu kan? Iya, kayak perahu yang gede banget, yang besar banget. Nah, itu bukan tugas yang sehari kelar gitu. Tapi Nuh itu taat. Hebat dia, bisa taat seperti itu. Ya, dia taat. Tuhan bilang buat bahtera pakai kayu ini, ukurannya segini, panjang, lebar, gitu ya. Modelnya seperti ini. Jangan salah loh ya. Terus kamu kumpulin makanan untuk berapa hari di bahtera. Kamu juga kumpulin binatang, jantan betina. Waduh, itu susahnya bukan main kan? Iya, tapi luar biasanya. Di ayat 22, di sana dikatakan bahwa si Nuh ini melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Wah, susah banget kayak kalau gitu ya. Iya, susah. Kita harus taat dengan begitu banyak godaan. Apalagi kalau kita bayangin, pasti di zaman itu Nuh waktu bangun bahtera nih, pasti ada yang ejekin, ngapain kamu bikin bahtera? Nggak mungkin ada banjir yang besar, nggak mungkin ada banjir yang bisa membunuh kita, menenggelamkan kita. Pada diejek-ejek, wah ngapain nih, ngapain? Tapi Nuh tetap taat pada perintah Tuhan. Wah, keren ya. Kok bisa ya dia taat kayak gitu? Nah itu kayak tadi, dia ingat dia sudah diberikan anugerah pada dirinya yang tidak pantas. Makanya dia bisa taat pada Tuhan. Nah kalau kita coba pikir-pikir ya tadi ya. Pikirin apa lah? Nah kita pikir-pikir. Kita sebenarnya itu nggak jauh beda dengan orang-orang di zamannya Nuh gitu. Kita ingat ya lah, Sayati waktu itu cerita di Kejadian, itu semuanya manusia itu pada melakukan dosa. Dan kita itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang melakukan dosa itu. Coba deh, kita pasti cenderung melakukan dosa kan. Ya udah jelas ya Lause. Kadang kala itu ya Lause, kalau disuruh belajar sama orang tua, lebih pilih main game. Lebih pilih main game ya, nggak mau taat sama orang tua. Ya pakai banyak lah contoh-contoh. Misalkan kita cemburu, kadang kala kita juga berantem sama adik sendiri. Karena apa? Kita masih menyimpan ya dosa itu sendiri. Kita bergumul dengan dosa. Nah tapi ingat nggak kemarin Lause Linda bilang bahwa Tuhan itu justru datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi kita. Itulah anugerah. Mirip-mirip dengan Nuh yang mendapatkan anugerah pada zamannya. Oh iya juga yang Lause kalau dipikir ya. Kita dapat anugerah dari Tuhan ya. Iya, Tuhan datang ke dalam dunia menjadi juru selamat menyelamatkan kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, mau nggak kita bersahabat dengan Tuhan seumur hidup kita? Oh yang 3 hal tadi ya? Iya 3 hal tadi. Kamu ingat nggak? Ingat dong Lause ya. Yang pertama itu apa ya Lause? Yang pertama tadi kita meninggalkan hidup kita yang lama. Oh iya itu aku ingat. Nah yang kedua
ini apa namanya? Apa namanya? Ya, yang kedua, bergaul sama Tuhan. Nah, 100. Terus yang ketiga kita taat. Iya, kita taat sama Tuhan. Nah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, itu pertanyaan besar yang kita perlu jawab secara pribadi sendiri-sendiri. Kita mau nggak jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berjalan bersama dengan Tuhan sebagai sahabat kita yang menuntun kehidupan kita. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita memberdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah yang sama yang Tuhan berikan kepada Nuh, juga Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak, kami yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan beranugerah kepada kami. Tuhan mau datang sebagai juru selamat kami, menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami juga rindu seperti Nuh, yang kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya sebagai pribadi yang kuat perkasa yang melindungi kami, tetapi kami mau seperti Nuh yang mau bergaul bersama dengan Tuhan sebagai sahabat. Berjalan bersama, Tuhan menuntun kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan, kehidupan kami bersama dengan Tuhan mungkin bukan kehidupan yang terenak yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami, dan kami mau belajar Tuhan untuk kami menyerahkan hidup kami kepada tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau, sahabat kami yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kepada sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.